Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Zarifani dengan NIM 103042420400053. Di sini saya akan membahas konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, risiko yang mungkin terjadi, serta siklus hidup atau life cycle dari database. Konsep dasar basis data. Basis data atau database adalah kumpulan data yang disimpan dan diorganisir secara sistematis agar mudah diakses, dikelola, dan diperbarui. Bayangkan jika sebuah perpustakaan. Jika sebuah buku hanya ditumpuk sembarangan tanpa katalog, mencari buku tertentu akan sulit. Tapi dengan sistem katalog, kita bisa menemukan buku dengan mudah berdasarkan kategori judul atau pengarangnya. Database bekerja dengan prinsip yang sama. Dalam dunia digital, database digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari e-commerce, layanan perbankan, rumah sakit, hingga media sosial. Contohnya, ketika kita membuka aplikasi belanja online, semua informasi produk, harga, dan stok barang akan tersimpan di dalam database. Lalu, terdapat kelemahan pemrosesan file tradisional. Sebelum adanya sistem basis data modern, perusahaan dan organisasi menyimpan data mereka menggunakan metode pemrosesan file tradisional. Setiap unit atau departemen biasanya memiliki file mereka sendiri, yang disimpan dalam bentuk dokumen atau spreadsheet. Namun, metode ini memiliki banyak kelemahan, seperti yang pertama itu ada redundansi. Data yang sama bisa tersimpan di banyak tempat, misalnya daftar pelanggan dalam file yang berbeda-beda. Redundansi terjadi ketika data yang sama tersimpan di banyak tempat. Hal ini menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya inkonsistensi. Lalu, kelemahan yang kedua ada inkonsistensi data. Jika ada perubahan data di satu file tapi tidak di file lainnya, maka data bisa menjadi tidak sinkron atau tidak akurat. Lalu, ketiga ada keamanan yang lemah. Siapa saja yang memiliki akses ke file dapat melihat, mengedit, atau bahkan menghapus data tanpa otorisasi yang sesuai. Ini bisa menimbulkan risiko besar, seperti kebocoran informasi sensitif, manipulasi data, atau bahkan kehilangan data yang dapat merugikan organisasi. Namun, terdapat juga kelebihan pendekatan basis data. Basis data hadir untuk mengatasi masalah dalam pemrosesan file tradisional. Dengan menggunakan database, data dapat tersimpan secara lebih efisien dan terpusat. Beberapa keunggulan utama dari pendekatan basis data. Pertama adalah bisa mengurangi redundansi karena semua data tersimpan di satu tempat, sehingga tidak ada duplikasi yang tidak perlu. Kelebihan yang kedua, bisa menjaga konsistensi data karena perubahan yang dilakukan di satu tempat akan langsung diperbarui ke seluruh sistem. Kelebihan yang ketiga, keamanan lebih baik karena hak akses bisa diatur sehingga hanya orang yang berwenang yang dapat melihat atau mengubah data tertentu. Lalu keempat, bisa meningkatkan efisiensi dengan sistem pencarian yang optimal. Database dapat mengakses dan menampilkan informasi lebih cepat dibanding file biasa. Namun, terdapat risiko dalam penggunaan basis data. Pertama, risiko terhadap keamanan data. Jika sistem tidak memiliki perlindungan yang baik, data bisa diretas atau bocor ke pihak yang bertanggung jawab. Kedua, ada kompleksitas pengelolaan. Mengelola database besar memerlukan keahlian khusus, mulai dari desain hingga pemeliharaan. Lalu ketiga, ada biaya infrastruktur. Sistem database yang handal membutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang tidak murah, serta tenaga ahli untuk mengelolanya. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi pengelolaan database yang baik agar manfaatnya bisa maksimal tanpa terlalu banyak risiko.
Lalu kita masuk ke pembahasan database life cycle atau siklus hidup basis data. Agar database dapat bekerja dengan optimal, terdapat beberapa tahapan dalam siklus hidupnya yang perlu diperhatikan. Siklus hidup database ini terdiri dari beberapa tahap utama. Pertama, ada database planning. Dalam tahap ini biasanya dilakukan perencanaan untuk menentukan kebutuhan database termasuk jenis data yang akan disimpan dan bagaimana penggunaannya. Lalu tahap yang kedua ada requirement analysis. Tahap ini untuk memahami bagaimana data akan diakses, siapa yang membutuhkannya, dan bagaimana data tersebut akan diperbarui. Lalu ketiga ada desain atau perancangan. Pada tahap ini kita akan membuat struktur database yang optimal termasuk desain tabel, hubungan antar data, dan skema database. Lalu keempat ada implementasi. Pada tahap ini, database akan dibangun sesuai dengan rancangan dan mengisi data awal. Dan terakhir ada maintenance. Di tahap maintenance ini, kita akan melakukan pemantauan, perbaikan, dan pembaruan database untuk memastikan kinerja tetap optimal. Tahapan ini memastikan bahwa database tetap efisien, aman, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oke, jadi dalam video ini kita telah membahas konsep dasar basis data. Mengapa pemrosesan file tradisional memiliki kelemahan, lalu bagaimana database menjadi solusi yang lebih baik, serta risiko dan siklus hidup database. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.